Podcast Keren, channel podcast Kelautan Turen. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Keren, podcastnya Kelautan Turen. Dan pada kesempatan kali ini ya, karena kita sudah lama nggak on air juga nih ya, dan kita kedatangan tamu spesial ya. Beliau dari Puskesmas Turen, ada Dr. Wahyu. Selamat datang di Podcast Keren. Juga dari kecamatan ya, kecamatan. Dari kecamatan Turen, Bapak Heri. Dan ada perlu apa beliau datang, kami undang di Podcast Keren ini. Yuk kita ngobrol bareng bersama-sama beliau. Baik, selamat datang Bu Pak di Podcast Keren kali ini. Mungkin baru pertama kali masuk di ruangan ini ya. Betul. Gimana Pak? Agak sejuk panas di sini? Grogi. Grogi. Kita ya tadi sudah gagah-gagah sama yang ini tadi. Nah, kali ini ya mungkin ada beberapa hal yang perlu kita omongkan berkaitan dengan kegiatan panjenengan ya di wilayah Kecamatan Turen, terutamanya juga di SMK Negeri 2 Turen ini, yaitu screening penyakit tidak menular. Nah, ya mungkin bisa perkenalkan dulu ya sebelum kita masuk ke materi. Monggo, mungkin Dokter Wahyu mungkin perkenalan dulu. Terima kasih, izin memperkenalkan diri. Saya biasa dipanggil ini ya Bu Wahyu. Kalau lengkapnya Wahyu Widianti. Kebetulan diberi amanah untuk menjadi kepala puskesmas di Puskesmas Turen. Okay. Oh ya, sebetulnya terima kasih sekali. Perkenalan, nama saya Eri Kejayono, biasa dipanggil Bapak Eri. Saya sekarang menjabat di Kasih-Kesos Kecamatan Turen, yang sudah beberapa bulan, mulai dari bulan April kemarin menjabat di Kecamatan Turen. Luar biasa ya. Tadi saya sebetulnya sudah sempat ngobrol dengan beliau berdua ya. Jadi ada screening penyakit tidak menular ini dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-59 sekaligus HUT Kabupaten Malang 1263 ya. Betul. Nah, ini seperti apa nih kegiatannya itu? Pak Bu, mungkin bisa dijelaskan tujuan kegiatan ini seperti apa gitu? Monggo Dokter. Jadi izin menyampaikan, kebetulan Hari Kesehatan Nasional kalau harinya itu harusnya tanggal 12 November. 12 November. Kita peringati setiap tanggal 12 November. Nah, kemarin kan jatuh bertepatan dengan hari Minggu. Nah, ini adalah rangkaian acaranya. Ada beberapa rangkaian acara, diantaranya seminar. Kemarin juga ada seminar dengan PPNI, kemudian seminar dengan yang terkait dengan jantung. Kita fokuskan dengan penyakit jantung ya, gagal jantung. Kemudian yang angina ya, sering nyeri dada juga terkait dengan jantung. Nah, kita ini ada satu rangkaian dengan itu, kita lakukan screening untuk memecahkan rekor muri. Rekor muri ya? Screening kesehatan di semua sasaran itu di atas 15 tahun. Nah, kebetulan di Kabupaten Malang ini, Kecamatan Turen menyediakan sasaran kurang lebih 2.500-an. 100 orang setiap desa. Dan kemudian di SMKN 2 Kelautan ini ada 800-an ya, yang kita screening untuk utamanya mau mencari itu tadi, apakah sasaran kita ini ada hipertensi, diabetes, itu kan semua penyakit tidak menular. Betul. Dan jangan satu lagi, apakah sudah ada yang obesitas gitu, terkait dengan status gizinya. Obesitas ini ya. Ini ngomong obesitas ini luar biasa sekali ini. Betul. Ini yang baru saya tangkap ini ya, ini luar biasa sekali pemecahan rekor muri. Iya. Nah, ini yang mau dicapai ini targetnya apa ini rekor murinya ini? Rekor murinya ini ada 2 ya, secara jumlah sasaran dan juga titik pemeriksaan. Nah, jadi kalau di Kabupaten Malang itu ada 390 desa. Semuanya melaksanakan serentak di hari ini. Kemudian ada juga 39 puskesmas yang masing-masing mencari salah satu sekolah menengah atasnya ataupun di pondok pesantren yang akan diperiksa untuk sasaran screening kesehatan ini. Jadi ada 390 ditambah 39 titik minimal yang akan dipantau langsung oleh Bapak Bupati melalui pendopo dengan Zoom bersama tim juri dari Muri. Termasuk di SMK Negeri 2 Turen ini. Termasuk. Kemudian untuk ini Pak Heri nih ya. Iya.
Ini peran kegiatan ya dukungan lintas sektor ini seperti apa Mbak ini Mbak? Nah, sebetulnya pada kegiatan sebelum-sebelumnya kita sudah bersaling kolaborasi dengan dengan Puskesmas, dengan Bu Ayu untuk kegiatannya lain. Untuk terutama untuk yang ini, untuk Muri ini kita berkolaborasi di setiap desa untuk menyiapkan sasaran. Jadi tidaknya 100 orang Bu ya. 100 orang untuk tiap-tiap desa, 15 desa dan 2 kelurahan di Kecamatan Turen. Nanti kita berkolaborasi dengan kepala desa untuk menyiapkan sasaran-sasaran, kooperasi dengan masyarakat yang kiranya karena ini juga penting sekali masalah untuk tidak menular ini minimal kan tensi. Iya, antisipasi dini lah ya, kalau misalnya terjadi. Apalagi gula darah sekarang kan banyak orang-orang yang suka yang manis-manis gitu betul. Ya. Karena kalau nggak manis kan nggak enak. Iya Pak, sekarang itu kondisi ya yang umum saja lah ya, Iya. di lingkungan kita ya, mungkin anak-anak kita, saudara-saudara kita yang masih sekolah terutama itu kan sukanya memang makanan yang Manis-manis. yang ya kurang sehat lah. Iya. Kalau menurut standarnya gitu. Iya, iya. Artinya ya mungkin dengan adanya kegiatan seperti ini mungkin ke depan bisa lebih hati-hati, bisa lebih waspada lagi lah. Iya. Apa yang perlu dihindari, apa yang perlu perbaiki untuk kedepannya gitu. Nah ini kira-kira harapan kedepannya itu seperti apa Pak? Kalau dari tim kami kesehatan, Iya, dari tim kesehatan. utamanya kan sekarang kita harus bergeser dari paradigma sakit menjadi paradigma sehat. Sehat, betul. Harapannya yang sehat itu harus tetap sehat. Yang sudah ketemu dengan sakit itu harus bagaimana caranya kembali ke kesehatan yang optimal. Jadi kita semua harapan kepada masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat itu dengan jargonnya adalah cerdik. Wah, apa itu cerdik? Cerdik itu yang C-nya itu harus kita cek kesehatan secara teratur. Nah, teraturnya untuk kita-kita yang sudah di atas 15 tahun itu minimal setiap tahun itu kita cek tensi kuki piro. Ini secara berkala gitu maksudnya? Secara berkala, Ya. berkala. Karena kalau ada adik-adik kita atau anak-anak kita yang kurang dari 5 tahun, cek teraturnya adalah setiap bulan. Iya. Kalau kita sebenarnya cukup setahun sekali. Kita harus kontak dengan petugas kesehatan atau petugas kesehatan yang mendatangi kita itu untuk dicek setiap tahun sekali, itu hak kita. Iya. Ya, itu hak kita. Dan tapi juga harus ada kemauan dari semua masyarakat, keingintahuan untuk ngecek atau mengupdate status kesehatannya. Ya, yang dicek apa saja, paling tidak tekanan darah, Iya. gula darah, ya, tinggi badan, berat badan untuk menentukan IMT yaitu tadi obesitas atau tidak, Iya. status gizinya, ya, atau juga tambahan lagi lingkar perut. Nah, Nah, ini Lingkar perut ya. lemak ini kolesterol mulai terakumulasi. itu baru C. Itu baru C ya? Baru C. Ya, itu kan luar kita biasa. punya cerdik itu tadi Iya, ya. E-nya, ya ini boleh diteruskan ini ya. Monggo. E-nya itu enyahkan asap rokok. Ya, Iya. bukan rokoknya ya, tapi Asapnya. Asapnya ya. Kalau Beli misalnya tapi merokok tanpa iya. asap. Ya, jadi kalau misalnya ada rokok itu tapi selama tidak disumet ya, selama tidak dibakar itu mungkin ya asapnya kan yang Masih berbahaya, aman itu asapnya gitu. ya, enyahkan asap rokok. Kemudian yang R ya ini kita termasuk yang di sini nih harus introspeksi mungkin ya. Iya, apa Rajin ini? Apa ini, Pak? rajin aktivitas fisik. Lah, Oh ya betul. Olahraga. Ya, banyak yang- mager ini kayaknya. biasanya Sebenarnya 30 menit sehari harusnya ya 30 menit sehari. Ya mau pagi, siang atau malam tapi harusnya mengalokasikan waktu itu 30 menit sehari. 30 menit. C, E, R baru cer nggih. Nah, itu yang direkomendasikan apa kira-kira olahraganya? Atau jalan atau apa tuh? sesuai dengan kondisi kita. Oh, gitu. Kalau misalnya kita baik-baik saja atau masih sehat atau misalnya tidak ada gangguan di lutut misalnya Iya, ya. iya. Kalau Ya senam aku perut jalan. kira-kira dokter, senam perut mungkin bisa senam Kegel. Senam perut gitu ya. biar kecil perutnya. Oh ya. Apa ya, Jangan untuk menyindir berebut. gitu. Ya itulah sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kita menganalisa oh ya saat ini misalnya mungkin bagian perut yang memang harus dikondisikan Iya. itu mungkin ada apa yang dipilih, kita carilah banyak di YouTube itu ya, senam apa, apakah kardio, apakah kemudian pembentukan, nah, itu Iya. banyak yang bisa dikerjakan ya. Itu untuk rajin olahraga itu tadi atau rajin aktivitas fisik. Tidak harus olahraga ya, mau bersih-bersih itu juga mungkin bisa Iya. dimasukkan. Berkebun itu juga bisa bagian dari aktivitas Nah, fisik. seperti itu apa ya? Mohon maaf ya, ini saya potong. Ini seperti apa orang yang hamil itu kan biasanya ngepel itu ya. Ya, Iya, iya, masuk. Itu Bagus.
dengan cara manual itu juga olahraga juga kan Bagian seperti dari itu ya. kan aktivitas fisiknya R-nya Iya. ya kita aktivitas fisik. Kita lanjut ke D. D ya, D. D-nya itu D. adalah dietnya yang seimbang. Oh, makan. Ini makan. pas Bu, Iya. momen-momen ini pas kalau untuk buat diet, untuk tirakat Pak. Betul. Soalnya sembako naik. Ini Iya. sekali. Diet seimbang itu Dipaksa tadi tuh diet ini mungkin ya. terkait dengan yang manis-manis. Iya, kita, dengan manis-manis. Ya, kalau sekarang kita jargonnya itu gagils ya. Gagils. Kalau kita bayangkan gagils itu hurufnya apa saja, Pak? Gagel. Gagils. G. G A gitu ya. G A G G I L S. S. Gagils Oh, ya. gagils. Nah, A-nya itu ganti angka 4. G-nya itu ganti angka 1, S-nya ganti angka 5. Jadi G4, G1, L5. Tapi kalau kita baca Iya, iya, gagils iya. bisa bayangkan Gagil, ya. iya. Nah, G4 itu harusnya gula kita maksimal itu 4 sendok teh. Tiap hari dok. Tiap hari maksimal. Iya. Ya, kemudian G yang kedua itu adalah garamnya maksimal 1 sendok teh. L-nya itu lemak atau minyaknya itu maksimal 5 sendok makan. Iya. Lemak minyak ya. Minyak, iya. Jadi kalau kita mungkin gorengan itu kalau mau diperas itu mungkin nggak tahu ini berapa. Oh iya iya, Wah. betul betul ya. Oke, goreng Itu hampir- kerupuk dokter. Iya, gitu. Hampir setiap hari Suka loh. kerupuk masalahnya. Itu kalau minyaknya, mana ini kalau bisa diganti minyak yang apa itu namanya? Dari kelapa atau? Ya dari kelapa itu gimana? Ya semuanya asalkan tidak berlebihan guys seperti Oh, itu ya. iya. Secukupnya Berarti ya, saja. ya tetap segitu ya. Tetap. Batasannya dokter ya. Batasannya itu di D, kemudian kita masuk ke I. Ini yang mungkin remaja-remaja kita termasuk kita juga I-nya ini kurang, istirahat cukup. Oh Ya. iya. Cukup antara 4 sampai 6 jam sehari. Mencapai 4 jam aja mungkin kurang ya, mungkin yang workaholic gitu ya, mungkin 2 jam sudah beraktivitas lagi, ngerjakan apa ini. Istirahat cukup. Dan yang tidak kalah penting adalah K, kelola stres. Jadi bukan menghilangkan stres, tapi stres ini dikelola. Itu cerdik tadi ya? Iya, cerdik itu tadi. Itu hampir semuanya ada di saya ini. Ada temannya, Pak. Iya, Ada kayaknya temannya. Sama semuanya. gitu ya. Pak Heri juga gitu kan. Sama. Apalagi itu kalau apa ya, pekerjaan menumpuk itu kan stres semakin meningkat, istirahat otomatis semakin berkurang, makannya yang banyak, aktivitasnya kurang. Biasanya makannya itu Satu di paket malam ya? hari dok. Satu paket itu. Makanya biasanya di malam hari kalau mau tidur karena nggak bisa tidur, Iya. akhirnya makan dulu tidur udah. Apalagi makannya nasi goreng Pak. Aduh, minyaknya terlalu tinggi akhirnya. Iya, iya. Betul itu. Ini gak terasa ini ya, hari ini nih ngomong kita itu sebenarnya kita berkaitan dengan kegiatan screening ya, tapi kita tambah nilai plusnya juga Iya, ini. kesehatan. Ada resep-resep nih yang mungkin untuk Bapak Ibu yang umurnya mungkin sudah 40 mulai ke atas, 40 ke atas ya. ya. Ini mungkin bisa menjaga diri ya, bisa evaluasi. Seperti apa sih kayak saya ini ya, ini perlu banyak screening juga, ini perlu Betul, screening betul. juga ini. Kita belum nggak apa-apa ya, terlambat ya daripada tidak gitu. Iya, daripada tidak, Iya, betul, betul, ya. betul. Iya. Antisipasi. Oke. Ya. Nah ini mungkin ini sudah sih masih berapa? 13. Oh 13 masih aman. Nah mungkin untuk pesan-pesan, Kalau pesan-pesannya. saya pesan-pesannya sebetulnya kalau mungkin ini untuk diri saya sendiri sebetulnya ya. Iya. Disiplin aja. Kalau saya disiplin hidup, pola makan, pola hidup kita disiplin lagi. Karena biasanya kan kalau kita sendiri kalau sudah lagi floor pekerjaan, kegiatan nafur, kadang-kadang makan juga berkurang. Iya. Terus cuma bertenaga saja, waktunya istirahat tidak istirahat, waktunya malam biasanya tidur nggak tidur, ngopi lah sama teman-teman dan sebagainya. Itu yang bikin kita sendiri penyakit imun Iya. kita kan turun juga seperti itu. Dan lagi mungkin ini Bapak, mungkin kalau saya itu pada untuk kegiatan yang di ini masalah mau mengharapkan pada masyarakat untuk bisa sebelum Anda sakit periksalah Iya. kesehatan dulu. Jangan tunggu sakit. Jangan tunggu sakit, Intinya kan pada kalau sudah sebelum kita sakit kita tahu penyakit kita kan kita sudah tahu oh batasan saya makan sekian, batasan minum sekian, kesehatan kita harus jaga Mengantisipasinya. Antisipasinya. Intinya ke sana, antisipasi untuk kesehatan. Kan cenderung banyak masyarakat saat ini kan kalau sudah sakit baru Periksa. Otomatis karena banyak orang nggak loro diperiksa kan. Betul, Kalau iya. nggak sakit kok diperiksa seperti itu kan. Otomatis menimbulkan apa itu namanya? Udah baru parah masuk ke Puskesmas ketemu dengan Bu Wahyu nanti seperti itu.
kalau ketemu Bu Ayu lagi ngopi saja, makan mie dan Untuk makan, sebagainya. nah, itu masih oke. tidak ke sana seperti itu. Jangan Ah, sampai jangan kalau sampai sakit ketemu sakit. Bu Ayu kan. Gitu loh. Saya lebih seneng ya. Karena semuanya sehat itu lebih seneng. Gitu. Jadi Kak, saya seperti itu sih dokter. Oke. Untuk dengar moga Ya, ya itu tadi pesan-pesannya. harapannya itu tadi menerapkan pola hidup cerdik dan kemudian ya endingnya memang beban dari pemerintah ya, tidak Iya. banyak yang sakit kalau semuanya sehat, bahagia, dan itulah harapan kita semua. Gitu. baik, luar biasa. Bapak Ibu terima kasih ya untuk atas Sama-sama, kehadirannya Bapak. di podcast keren ini. Mudah-mudahan tidak kecewa ya dengan hadir di ruangan yang sederhana ini. Mungkin kedepannya bisa kita lanjut lagi ya. Yes. Mudah-mudahan kegiatan ini dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke 59 juga AUT Kabupaten Malang ke 1263 ini ya. ya. Kegiatan screening penyakit tidak menular ini berjalan sukses Amin. dan Amin. bisa Amin, ya Rabbal alamin. ini untuk rekor murinya ini bisa tercapai Amin, mudah-mudahan ya amin, 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 amin. semoga aja ya. dengan temanya health for all ya, Iya, sehat, Sehat untuk untuk semua. semuanya. Sehat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, bisa ketemu lagi tahun depan ya. Baik, teman-teman ya, sobat semuanya, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi di podcast keren berikutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.